Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, polemik kepergian dan foto bersamanya 5 kader muda NU yang ternyata adalah pengurus Lembaga Bahsul Masail PBNU DKI Jakarta masih terus bergulir. Saya tidak tahu apakah 5 orang ini semuanya dari LBM PBNU DKI ataukah hanya sebagian. Tapi yang jelas salah satu dari mereka adalah bagian dari LBM PBNU DKI. Masih terus menjadi perbincangan, hujatan, bulian di sejumlah kanal media, baik media mainstream maupun media sosial sampai detik ini. Menurut saya, fenomena ini adalah teguran keras dari Sang Pencipta. Teguran keras alam semesta buat para pengurus PBNU hari ini. Menurut saya demikian. Mengapa? Karena sudah hampir 2 tahun ini, pengurus PBNU diingatkan, ditegur oleh kader-kadernya NU sendiri di Nusantara ini terkait dengan polemik nasab habaib tidak digubris, tidak bergeming, bahkan beberapa oknum pengurus PBNU sendiri tidak cenderung lagi bahkan membela klan Ba'alawi Yaman ini yang notabene beberapa di antara mereka yang sudah melakukan tes DNA, DNA-nya adalah DNA G yang tidak lain merupakan DNA-nya bangsa Yahudi. Ya, itu bisa dikonfirmasi, sering disebutkan oleh Dr. Sugeng dari kantor Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN. Beliau sering mengungkapkan hal itu. Dari ratusan oknum Ba'alawi baik yang dari dalam negeri maupun dari Yaman yang sudah berhasil melakukan tes DNA, haplogrup mereka diketahui G, yakni haplogrup orang-orang Yahudi. Nah, kader-kader Nahdien, kader-kader NU kultural rata-rata yang tidak tergabung dalam pengurus resmi struktur NU di seluruh tingkatannya sudah mengingatkan fenomena ini sejak hampir 2 tahun ini. Dan sampai detik ini, secara resmi PBNU kita belum lihat, belum mendengar melakukan sebuah gerakan atau upaya untuk meredam polemik ini. Padahal polemik yang menurut saya sangat berbahaya bagi keutuhan warga Nahdien di seluruh Indonesia. Ya, karena para habaib ini hidup berkembang biak, dipelihara dalam tanda petik, ya di kalangan Nahdien, di internal Nahdien, bukan di kalangan ormas di luar NU. Tidak bergeming. Bahkan yang sangat menyakitkan adalah adanya statement dari petinggi PBNU yang mengatakan orang-orang yang membahas tentang polemik nasab habaib dicurigai sebagai orang-orang Wahabi, orang-orang Khawarij, Syiah, dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya, sama saja dengan mengumpankan dan membunuh anak-anaknya sendiri di hadapan para pembenci NU. Kan begitu. Maka karena diingatkan oleh kadernya sendiri di dalam negeri, tidak didengarkan, tidak dihiraukan, dianggap sepele, maka Tuhan sendiri yang langsung mengingatkan pengurus PBNU hari ini. Entah bagaimana caranya melalui 5 orang kadernya yang keluyuran ke tanah Zionis Yahudi di Israel. Apa hubungannya? Berhubungan. Tinggal kita mau sejauh mana melihat perspektif ini. Sejauh mana kita menganalisa ini. DNA Yahudi di sini banyak. Mengaku sebagai zuriat Nabi, di sana juga basisnya orang-orang Yahudi melakukan gerakan-gerakan politiknya, Zionismenya. Dan kita tahu dari sekian puluh ribu
bangsa Yahudi yang dikirim ke Israel, di antaranya adalah berasal dari Yaman. Silakan dibaca, cari sendiri referensinya. Saya pernah membaca pada sekitar tahun 1948-an, sedikitnya ada 50.000 orang-orang Yahudi yang diungsikan atau dikirim, dibawa oleh Inggris di tanah Yaman. Nah, oleh karena itulah masuk akal kalau kemudian mengapa genetika orang-orang dari para habaib ini bersesuaian dengan DNA-nya orang-orang Yahudi bahkan yang ada di Israel. Itu dinyatakan sendiri oleh ahli genetika dari Yaman. Pernah kan saya sampaikan di vlog ini bahwa DNA Bani Alwi yang disebutkan oleh ahli genetika Yaman itu di antaranya bersesuaian dengan DNA-nya orang-orang Yahudi di Israel sana. Ya, siapa tahu orang-orang Yahudi yang di Yaman kemudian juga menurunkan generasinya yang kemudian mengaku sebagai cucu Nabi. Ya karena orang-orang Yahudi kan apa yang tidak bisa dilakukan. Jangankan mengaku cucu Nabi, melawan Nabi juga berani mereka. Nah ya, apa nggak pernah dengar ceritanya bagaimana kelompok Yahudi memusuhi Nabi? Sangat kemarahan. Mereka suka mengadu domba, suka peperangan, suka memprovokasi. Persis seperti puzzle-puzzle yang ditata saling ketemu. Sekali lagi, menurut saya ini teguran keras dari Sang Pencipta kepada pengurus PBNU hari ini yang abe atas persoalan krusial, persoalan penting yang hari ini sedang menjerat, yang hari ini sedang berkecamuk di tengah-tengah warganya, di tengah-tengah warga Nahdien terkait dengan polemik nasab para habaib ini. Bahkan menghujam kepada jantung NU itu sendiri, yakni sejarah NU yang diduga disimpangkan, diselewengkan oleh oknum habaib ternama di tanah air ini. Pun belum ada langkah nyata untuk membetulkannya. Sejarah berdirinya NU versi Habib masih bertengger di situs NU online. Silakan dicek kalau nggak percaya. Artinya seolah-olah PBNU merestui, seolah-olah PBNU setuju diberikan sejarah berdirinya NU itu kepada klan Yaman. Ya faktanya begitu sudah beberapa tahun loh ya. Tulisan itu sudah beberapa tahun, kalau tidak salah sejak tahun 2017 itu. Sudah 5 tahun lebih, kenapa masih bertengger? Di situsnya Jatman juga masih ada sejarah berdirinya NU versi Habib. Ah, mau apa? Mau bantah apa? Kalian itu AB. Kalian itu meremehkan. Mohon maaf nih, bapak-bapak yang ada di PBNU meremehkan. Sejarah berdirinya NU diinjak-injak oleh orang lain. Maka ketika hari ini kalian diinjak-injak oleh seluruh umat Islam di Indonesia atas fenomena 5 orang kader NU yang keluyuran ke tanah Israel berfoto bersama dengan Presiden Israel, menjadi hal yang wajar karena tidak mampu diingatkan oleh kader-kadernya warganya sendiri, sehingga kemudian diingatkan oleh alam, diingatkan oleh Sang Pencipta dengan pukulan yang sangat keras. Dan ini koreksi besar bagi PBNU hari ini. Kita akan melihat apa yang akan terjadi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.